Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Trison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Selamat pagi saudaraku, renungan kita pada pagi hari ini, Rabu 9 Maret 2022 dengan judul Dia akan membuat kita berjalan menurut ketetapannya. Ayatnya terdapat di dalam Yeskiel 36 ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dalam melakukannya. Untuk hati yang telah disucikan, semuanya telah berubah. Perubahan tabiat adalah kesaksian bagi dunia bahwa diri menjadi tempat Kristus berdiam. Roh Allah memberikan kehidupan baru di dalam jiwa, mendatangkan pikiran-pikiran dan keinginan-keinginan untuk menuruti kehendak Kristus. Dan manusia di dalam batinnya telah dibarui di dalam peta Allah. Pria dan wanita yang lemah dan bersalah menunjukkan kepada dunia bahwa karunia kuasa penebusan dapat menyebabkan tabiat yang palsu berkembang menjadi simetri dan berbuah dengan limpahnya. Hati yang menerima firman Allah bukan seperti sebuah kolam yang menguap airnya, bukan seperti tanggul yang bobol. Hati yang menerima firman Allah itu bagaikan sungai pegunungan yang menerima air dari sumber yang tidak pernah kering, yang sejuk, air yang berkilau-kilauan, mengalir dari batu ke batu, menyegarkan yang letih, yang haus, yang memikul tanggungan berat. Hati yang menerima firman Allah itu bagaikan sungai yang tetap mengalir, merambat ke bawah, makin lama, makin dalam dan lebar, sampai airnya yang memberi hayat itu menyebar ke seluruh bumi. Sungai yang menderu ketika mengalir meninggalkan di belakangnya khasiatnya yang memberi kehijauan dan kesuburan. Apabila bumi menjadi gundul dan berwarna coklat di bawah terik musim kemarau, suatu garis yang kehijau-hijauan menandai tepian sungai. Begitulah dengan anak Allah yang sejati. Agama Kristus menyatakan sendiri sebagai suatu tenaga rohani yang memberi kekuatan, mengisi asas yang hidup, yang bekerja. Bila mana hati dibuka untuk pengaruh kebenaran dan kasih surgawi, maka asas-asas ini akan memancar keluar seperti sungai di padang pasir yang menghasilkan buah-buah yang muncul di tempat yang mandul dan kerdil. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, perenungan kita pada saat ini memberikan penekanan bagaimana seharusnya umat-umat Tuhan yang sudah menerima kasih karunia Allah dan hidup di dalam Yesus dengan berjalan di dalam ketetapan-ketetapannya, maka sudah pasti imannya akan bertumbuh dan juga akan menghasilkan. Dan bukan hanya itu saja, harapan daripada Allah oleh karena umat-umatnya menerima kasih karunia Allah dari mata air yang langsung daripadanya, maka mata air itu tidak akan pernah kering dan akan mengalirkan dan memberikan berkat bagi orang-orang lain dimanapun mereka berada. Inilah harapan Tuhan bagi umat-umatnya. Semoga kita selalu terhubung dengan mata air kehidupan itu, sehingga kita juga dapat menjadi saluran berkat. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan. Pada hari ini kami dikenyangkan melalui firman Tuhan, bagaimana kami bila mana terhubung senantiasa kepada Tuhan sebagai sumber kehidupan, sebagai sumber pancaran air yang tidak akan pernah berhenti, maka kami pun dapat juga menjadi saluran kasih, saluran berkat, dan yang terutama ya Bapa, dapat menunjukkan Yesus di dalam kehidupan umat-umat-Mu. Bapa yang penuh kasih, pada saat ini hamba berdoa bagi semua umat-umat Tuhan dimanapun kami berada. Semoga Tuhan mengaruniakan kesehatan bagi kami. Di tengah-tengah masa pandemi COVID ini masih ada di sekeliling kami Tuhan, sehingga tiada halangan bagi umat Tuhan tetap dapat melakukan kegiatan dan juga pekerjaan dengan baik. Juga mendoakan bagi anak-anak kami yang masih ada di bangku sekolah ya Tuhan, bila mana pada saat ini pun mereka sudah harus berada di bangku sekolah dengan tatap muka. Tuhan juga menjaga dan melindungi mereka. Ya Tuhan, kami tahu bahwa dunia ini semakin tua dan juga masa kedatangan Tuhan semakin dekat. Maka pertandaan zaman sudah semakin menunjukkan dan banyak kesulitan, kesusahan yang dihadapi umat-umat Tuhan
Di dalam segala harapan-harapan mereka, biarlah Tuhan yang akan mendengar, memberkati yang berada di zona peperangan sekarang ini. Tuhan juga melindungi ya Tuhan, dan pengharapan mereka untuk lebih baik lagi. Dan biarlah itu membuat mereka juga semakin setia kepada Tuhan. Demikian juga yang di tengah bencana alam sekarang ini di berbagai tempat, Tuhan menjaga dan melindungi. Berikanlah keselamatan dan juga tentunya dengan kebutuhan yang tercukupi senantiasa. Memberkati kiranya janda-janda yatim piatu dimanapun berada, sehingga mereka tetap berserah diri ya Bapa, oleh karena merasakan berkat dan tuntunan kasih-Mu. Bapa di surga, pada hari ini hamba-Mu berdoa bagi umat-umat Tuhan yang merasakan sukacita, baik merayakan hari ulang tahun di dalam pernikahan mereka. Tuhan akan menambahkan kebahagiaan dan sukacita dari surga. Dan bagi yang merayakan hari lahir mereka ya Bapa, Tuhan juga memberkati dengan panjang umur, dengan mengisinya dalam kesehatan dan berkat yang datangnya daripada Tuhan. Serta biarlah iman mereka selalu dikuatkan. Kiranya berkat yang sama menjadi bahagian kami semua. Hamba-Mu serahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Serta mohon ampun dosa kami Bapa, supaya doa kami tidak terhalang. Untuk Tuhan akan menjawabnya. Hanya di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.